go! Kayaknya enggak deh, karena gue gak suka sayur. Halo, nama gue Grisel, gue karyawan swasta. Hai, aku Claudia dan aku kerja di bidang digital marketing. Halo, nama gue Nauka, gue karyawan swasta. Hai, aku Vivi dan sekarang aku statusnya lagi in between jobs. Enggak sih sebenarnya. Jujur li kurang tahu ya. I think I'm only 20% sure of what that means. Tahu sih, setahu gue sih kalau plant-based diet itu kayak payung besarnya, jadi orang tuh mengonsumsi lebih banyak makanan yang berasal dari nabati, sedangkan kalau vegan itu tuh lebih ke dia bener-bener nggak bisa makan apapun yang dari hewani, bahkan termasuk kayak telur, susu gitu mereka juga nggak konsumsi. Kurang lebih tahu, tapi kayak nggak tahu benar atau salah ya. Maksudnya kalau plant-based diet kan kayak tumbuhan, kalau vegan tuh kayaknya ada turunan-turunan juga, turunan-turunan dari hewan yang nggak boleh dimakan. Maksudnya kayak telur juga sampai nggak boleh, susu sapi juga nggak boleh. Kalau plant-based sama ya? Plant-based diet sebenarnya nggak pernah coba sih plant-based diet. Kayak bedanya aja kayak nggak ngerti gitu loh sebenarnya. Kalau nyobain plant-based diet untuk beberapa hari gitu nggak pernah. Tapi kalau makan makanan vegetarian gitu atau vegan pernah. Impressionnya apa? Enak-enak aja sih. Plant-based diet ya, kan dari namanya plant-based. Jadi yang aku makan pasti kayak cuman tanaman aja, tumbuhan, sayur-sayur gitu. Jadi kayaknya aku pernah deh, tapi kayak cuma 3 hari doang. Kalau intentionally nyoba itu nggak pernah sih sebenarnya. Tapi kalau gue lihat orang yang menerapkan plant-based, kayaknya sih gue ngeliatnya mereka hidupnya sehat gitu. Emang mereka tuh menerapkan hidup sehat, gak cuma dari plant-based tapi dari kayak rajin olahraga lain-lain gitu. Pengen nyoba sih, tapi lagi ngumpulin niat, nggak tahu nih berhasil atau enggak. Sebenarnya as long kayak dia benar-benar mempengaruhi untuk diet ya, kayak bisa ngurangin banyak sih, sebenarnya mau aja coba. Karena kan sebenarnya kalau diet itu yang paling penting menurut aku, nah harganya tuh nggak terlalu mahal dan kita juga bisa nguranginnya lumayan banyak gitu. Pernah kepikiran karena waktu itu sempat ada teman yang share juga pengalaman dia punya diet plant-based diet, and I thought dan berdasarkan reviewnya dia katanya hidup dia selama 1 bulan itu kayak lebih stress free, kayak tidurnya lebih terjaga dan whatnot gitu. Pokoknya lifestyle tuh benar-benar kedengarannya enak aja gitu. So I thought, hey, I think that would be also worth to try as well. Jadi kayak ya gue pernah sih kepikiran gitu. Kalau menurut gue sih sebenarnya alasan paling banyak itu karena mereka pengen hidup sehat. Karena kalau misalkan makanan dari hewani itu biasanya mereka kan menghindari fat, menghindari kolesterol kayak gitu. Tapi bisa juga karena mereka tahu sih kalau misalnya kita kebanyakan makan daging itu berdampak buruk sama lingkungan. Macam-macam sih. Kalau beberapa temen aku rata-rata karena mereka ada hubungannya sama agama atau hubungannya sama kesehatan. Jadi kayak mereka yang punya penyakit tertentu terus akhirnya memutuskan untuk jadi vegetarian atau vegan biar hidup lebih sehat dan ya gitu, ngontrol makanan sih. I think mungkin lifestyle ya. Jadi kayak emang kita tinggal di society yang when they hear about something they kind of want to try it out. Jadi mungkin mereka kayak, oh what is this? Is this a new lifestyle? Is this apakah akan mengubah hidup gue? So I think that's pretty much what they first thought when they wanted to try that, menurut gue. Karena nggak tahu ya, tapi gue pernah kayak nonton YouTube dan baca-baca gitu, kayak intinya kalau kenapa kita plant based, karena kayak kalau kita nggak ke vegan, kayak kita masih makan yang daging-daging gitu, kita akan menciptakan carbon prints. Kayak karbon tuh banyak banget gitu loh, kayak buat kayak bikin sapi aja, buat jadi sapi itu tuh kayak butuh banyak banget effortnya gitu. Jadi makanya orang pilih tanaman gitu. Let's go. Kayaknya enggak deh, karena gue gak suka sayur. Ditentang seminggu plant-based diet, why not? I think I won't die because of it. Sanggup lah, buset, gaya banget gue, sanggup lah.
Gue nggak tahu ya, tapi kayak gue mikir di Indonesia tuh kalau makan yang kayak sayur-sayuran gitu lebih murah. Jadi menurut gue keuntungannya kita nerapin plant-based diet ya murah. Satu, hemat. Dua, mencintai lingkungan, karena kalau kita makan terlalu banyak daging juga kasihan lingkungannya. Yang kedua juga sebenarnya kasihan ke tubuh kita sih, karena tubuh kita kan juga sebenarnya lebih adjust ke makanan-makanan yang basisnya lebih ke serat ya, jadi lebih oke juga buat kesehatan. Yang pertama sih pastinya yang tadi gue bilang itu bagus untuk kesehatan, dan yang kedua sih kalau menurut gue, walaupun gue lebih jarang ya menemukan orang yang mau go plant based karena faktor lingkungan, mereka mau menyelamatkan lingkungan, tapi ada yang karena faktor mengurangi dampak buruk untuk lingkungan. Kalau untuk kesehatan, menurut gue kayaknya pasti ada ya, ada dampak kesehatannya. Kayak yang tadi gue bilang, mungkin kayak hidupnya lebih stress free karena yang dia makan itu lebih terjaga kan. Kayak yang dia makan tumbuh-tumbuhan, kayak bukan sembarang juga kan ya plant based diet itu. Jadi dari segi kesehatan, I think it will be beneficial for us too. Dan I don't know, kayak I think kayak most likely it's because of our health sih. Setuju, karena aku pemakan segala. Tergantung cara masaknya sih. Ada makanan yang dibikin plant based enak, tapi ada juga yang menurut gue enggak sih. I haven't found one nor know any brand, jadi kayak gue belum terlalu sure juga sih. Setuju, karena gue pernah nyoba. Salad menurut gue enak sih, soalnya kan sayurannya juga aneka variasi ya. I agree. Yes. Gak setuju, soalnya banyak tahu makanan plant based yang murah, kayak lo beli sayur sama lo beli daging itu bisa lebih murah lo beli sayur sebenarnya. Enggak, mahal atau murah itu balik lagi ke dompet masing-masing. Tapi kalau misalnya lebih mahal juga enggak sih, kecuali mungkin kalau kamu kayak catering atau beli dari luar gitu. Tapi kalau kamu masak enggak. Tergantung, kalau kita beli pakai catering diet gitu emang banyak banget ya mahal, kayak satu porsi aja bisa 60.000. Tapi mungkin kalau kayak kita beli brokoli sendiri terus kita cincang-cincang sendiri, kayaknya bisa lebih murah sih. Bahkan lebih murah itu daripada makan sapi mungkin. Nggak tahu ya, tapi mungkin setuju, mungkin. Antara setuju dan gak setuju, karena kalau dari yang gue lihat sih emang kayaknya sayur gitu-gitu doang, tapi mungkin sekarang kalau gue lihat juga banyak sih variasi menu yang dari plant based, tapi sebenarnya itu bisa menyerupai menu-menu yang dari hewani gitu. Mungkin variasi makannya udah banyak, tapi mungkin tidak sebanyak makanan yang non plant based kali ya. Jadi kayak kalau dibilang banyak mungkin sudah, tapi kalau dibilang sudah sebanyak yang lain kayaknya belum sih ya menurut gue. Agak setuju sih, karena biasanya orang lebih banyak masak variasi tuh pakai daging sih. Tapi sekarang udah banyak banget variasi-variasi makanan yang dibikin kayak ala-ala daging tapi dari plant kan, dari tanaman. So harusnya sih kedepannya akan lebih banyak macam variasi lagi. Jejak karbon pernah dengar, tahu juga, tapi nggak tahu secara mendalam. Tahu, kalau sepengetahuan gue sih lebih ke karbon yang dihasilkan dari perorangan sih, aktivitas perorangan sehari-hari. Oh, jejak karbon pernah denger sih, although kayak gue nggak terlalu sure juga definisi tepatnya tuh gimana. Itu tadi kayak yang gue bilang soal si sapi itu. Jadi kayak buat bikin sapi, kita tuh butuh kayak menciptakan tanaman-tanaman buat si sapi itu makan. Terus ada kayak traktor, terus distribusinya juga butuh kayak apa sih namanya, transportasi. Jadi akhirnya kita menciptakan banyak carbon footprints gitu loh untuk kita buat bisa makan sapi gitu, dibandingkan dengan kita makan tanaman. Tahu sih sebenarnya. Tahu, karena kayak yang tadi gue bilang, banyak kok orang yang mereka tuh mau menerapkan plant-based diet karena memang mereka tahu kalau makan banyak makanan hewani itu memang berdampak buruk untuk lingkungan. I've heard about that before, tapi kayak gue kurang ngerti juga ya, kayak what does that mean? Kayak misalnya dengan kita makan sapi, it means that we are contributing into making more jejak karbon. Itu gue pernah baca, tapi kayak waktu itu kayak nggak ngerti gitu loh, the correlation. Tahu, soalnya kan kayak misalnya sapi contohnya dia jejak karbonnya kayak tinggi gitu. Terus kalau kamu kebanyakan makan daging kayak yang nggak sehat juga buat lingkungan. Apalagi sebenarnya sapi itu untuk kamu bisa nernakin sapi satu aja tuh kayak jejak karbonnya tinggi gitu.
Menurut gue plant based diet sih mungkin oke buat diterapin, apalagi kalau kita masaknya sendiri. Tapi kayaknya untuk dalam waktu dekat ini mungkin gue nggak akan coba plant based diet sih, karena gue juga nggak suka sayur gitu. Something yang pengen aku coba sih. Sebenarnya plant based diet is good sih, tapi memang banyak orang yang masih mungkin terlalu cinta daging atau benar-benar nggak suka sayur, jadi mereka emang belum bisa menerapkannya. Tapi as long as lo emang bisa mengurangi jumlah daging, sebenarnya oke banget sih kalau lo mau nyoba plant based diet. Plant-based diet, jadi berhubung yang kita makan itu adalah tumbuhan, jadi kalau misalnya ditanya dampak lingkungannya apa dengan kita plant-based diet, it means artinya dengan kita makan tumbuhan itu artinya kita mengurangi makan makanan hewan ternakan yang secara nggak langsung mungkin akan mengurangi jejak karbon tersebut. Itu sih berdasarkan logika simpel gue nih, gitu. Plant-based diet bukan berarti kamu tidak boleh makan produk hewani sama sekali, tapi kamu bisa mulai dengan mengurangi konsumsi produk hewani dan mulai perbanyak makan sayur, buah, dan biji-bijian. Karena manfaatnya ini nggak cuma buat kamu, tapi juga buat lingkungan. So, apakah kamu ready untuk mengurangi makanan produk hewani? Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you on the next video.